Percaya nggak percaya sih Kak Ros, semua ini aku yakin karena memang kasih sayangnya Allah aja. Karena kalau bukan karena Allah kasihan sama aku sama baby gitu ya, aku nggak tahu doa siapa yang ngabulin gitu. Tapi aku yakin ini murni karena ketemu lagi ya hari ini bersama saya Kak Rose di acara Ruby No Secret. Nah, hari ini kembali ditemani oleh Daniel di pojok sana. Ini ya, ini baru begadang soalnya baru punya bayi lagi. Seperti biasanya hari ini juga sudah hadir banyak bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada Meisya Siregar. Halo Ibu. Hai. Ini baru pulang liburan tapi dengan cerita yang mendebarkan begitu ya. Tapi alhamdulillah, tapi pengen kita dengar ceritanya supaya menjadi pembelajaran buat kita semua. Sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik dan juga menuai komentar-komentar baik untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia nyata ya. Dari kemarin kan berlangsung pernikahannya Natalie Holscher dengan suaminya yang namanya Arifat ya. Ya, kita ucapkan selamat dulu buat Natalie dan juga Arifat. Tapi dari kemarin itu kan kemudian banyak liputan media dan lain sebagainya, itu juga menjadi perhatian. Apa yang menjadi perhatian? Yang menjadi perhatian itu adalah tausiah, nasihat-nasihat dari Ustadz Syam gitu. Kok malah, kenapa nasihatnya emang ya? Kenapa dia menuai komentar? Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Coba kita lihat nih beberapa komentar netizen yang sudah kita kurasi dengan ketat ya. Salah satunya adalah ini dari Mas Nanda Persada, penuh tekanan. Iya sih, aku tadi melihat ya. Kalau Natalie mungkin karena udah biasa di dunia hiburan, mungkin juga udah kenal sama Ustadz Syam gitu ya. Jadi dia santai. Suaminya loh, lihat ekspresi suaminya kayak tegang sekali gitu. Ada lagi komentar netizen yang punya gini, harusnya kalau mau kasih wejangan kayak gitu jangan pas di acara karena itu sensitif, harusnya secara pribadi aja, jangan depan orang banyak kayak gitu. Walaupun sih menurut aku ya ada benarnya juga kan nasihatnya, benar gak sih? Bahwa ya emang saweran terbesar ya dari suami gitu kan. Ya, komentar netizen ada juga, coba kita baca yang lain. Dan aneh banget pakai kata janda satu ini. Harusnya hormati dong perempuan ini atau malah lebih bagus Kak Natalie, gemes katanya gitu. Kalau ini aku ada komentar sedikit ya. Emang kenapa sih kalau ada kata janda? Ya di sini juga pernah tuh janda di blur ya kan? Bisnis janda itu adalah sebuah kenyataan. Hei, kamu Om Daniel di pojok sana ketawa-ketawa aja. Ini aku mau meluruskan, mungkin maksudnya Ustadz Syam. Kenapa mau janda? Kenapa ditekankan janda ini gitu ya? Karena suaminya belum pernah menikah sebelumnya, ya kan? Nah itulah dia kata janda itu dengan segala pernik-pernik apalah hal-hal yang macam-macam lah yang melekat pada status janda itu. Plus kalau menikah dengan janda terus punya anak itu kan artinya ada tugas lebih yang harus mereka lalui ini sebagai keluarga baru gitu, mungkin maksud Ustadz Syam gitu kan. Kita nggak, dan mungkin maksud Ustadz Syam adalah kita juga nggak pernah tahu jodoh kita itu siapa, begitu bukan? Jadi nggak usah alergi lah dengan kata janda, oke? Hiu deh pojok. Ini Aldi Taher lagi roasting ini ya Ustadz, netizen aja yang ribet. Bismillah baca Al-Quran adem gitu. Yang berikut ini, lah memang benar yang disampaikan Ustadz Syam, masa menyampaikan kebenaran tidak boleh, terus apa gunanya dia diundang sebagai penceramah. Yang berikutnya, kalau saya sih lihatnya justru Ustadz membela fitrah istri dan marwah suami juga, a.k.a. semoga suaminya bisa menafkahi, memenuhi kebutuhan istri semaksimal mungkin. Cukup suaminya aja yang cari rezeki, Ustadz bahasa sopan dikasih bercandaan yang masih wajar katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, itu nasihat baik kakak sayang, kewajiban Ustadz juga menyampaikan itu nasihat pernikahan, apalagi momentumnya di saat walimahan. Sangat wajar Ustadznya menyampaikan hal demikian. Iya, tapi mungkin ya kalau tadi kan kita lihat yang penuh tekanan itu, ya kalau Natalie mungkin udah biasa, tapi mungkin suaminya yang agak kaget ya kan. Mungkin kalau Natalie sama Ustadz Syam udah biasa lah ngobrol kayak teman gitu kan ya.
itu tadi ya, mungkin ada benarnya juga netizen yang bilang harusnya sih jangan pas lagi banyak disorot orang gitu ya. Apalagi ini ada liputan medianya. Wah, jadi ramai. Jadi kita doakan yang terbaik ya buat Natalie dan juga siapa namanya suaminya? Arifat. Mudah-mudahan langgeng, sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Ini doa ini juga nggak nih kita buat si Dinar Candy kemarin dapat lemparan buket bunga ya kan? Dapat lemparan buket bunga ini juga menarik. Terus kan Dinar nanya ini artinya apa? Artinya kamu menyusul, udah ada tuh calonnya, ditariklah si Resul. Resul pernah datang ke sini. Yang gemes banget yang bilang aku juga cakep itu. Oke, kita lihat yang berikut. Tapi kalau kita lihat di Instagramnya Dinar Candy maupun di Instagramnya Resul, nggak ada nih postingan momen-momen ini ya. Kita juga pernah tanya sama Dinar Candy, dia bilang katanya dia sama Resul mah cuma temenan aja. Karena Resul ini adalah seorang konten kreator gitu, di TikTok juga sering live. Dia juga kemarin sempat rame, karena sebelum dia aktif live sama Dinar Candy, dia sempat juga aktif live sama konten kreator lain dan jodoh-jodohin juga gitu ya. Oh oke, baik. Ada komentar netizen, coba kita baca yang berikut ini. Resul kayaknya iya-iya aja ya. Mungkin kan dia ada roaming bahasa juga, dia disuruh apa iya aja gitu. Yang berikut, cowoknya kayak terpaksa nggak sih? Oh ini jadi kemarin itu banyak cowok-cowok yang merasa terpaksa. Yang berikut ada lagi yang kepengenan, yang kepanasan minggir dulu, yang ada mau lewat. Lanjut, udah dibilang friend malah disuruh lamar. Ya begitulah keseruannya ya acara kemarin. Kita langsung ke Meisya Siregar, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nah, kita sudah bersama dengan Meisya. Kita mau lihat ya, ini kan pantai itu daerah apa tuh, Seminyak ya? Iya. Seminyak itu banyak kan wisatawan di situ berenang-berenang gitu ya. Jadi kayak mungkin kamu juga nggak nyangka pada saat itu ombak lagi gede banget. Enggak sih, aku cuma pengen bilang bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah murni karena kelalaian aku sebagai orang tua. Oh. Jadi kok bisa seumur Bambang bayi sampai Bambang umur 10 tahun aku tidak pernah melepas Bambang main di pantai sendirian. Karena kita semua orang udah tahu pantai adalah tempat yang nggak bisa diprediksi, ombak kita nggak bisa lawan dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa situasi saat itu tuh lagi weekend, rame, ketemu banyak teman, kita ngobrol, Bambang main, aku main iya-iya aja, baby iya-iya aja karena tempat itu sangat familiar buat keluarga kita gitu. Jadi loh. itu Kita feeling guilty-nya besar banget. Banget. Oke, coba kita lihat dulu ya video yang dibagikan seperti apa situasinya pada saat itu. Ini kan kamu tahunya Bambang datang. Iya, Bambang. jadi kita kan lagi duduk. Jadi kebetulan hotel itu tuh cukup private. Orang-orang yang datang ke hotel itu memang untuk menikmati beach bar. Oke. Nah, menuju ke bibir pantai itu sekitar 1 kilo. Dan orang-orang itu yang ada di pantai karena weekend rame, kita tuh duduk di beach bar karena ya ngeliatin cuma sesekali aja gitu loh. Tapi beberapa menit kemudian Bambang datang udah dalam keadaan histeris, nangis dan dia pulang tanpa temennya. Jadi Bambang tuh lagi play date Karos. Kita lagi ngobrol sama orang tua sahabatnya Bambang yang dari Jakarta, kita janjian. Jadi kita berdua nih orang tua panik. Loh, Bambang kok sendirian? Mana temennya? Nggak ada sendiri. Aku udah di otak tuh udah kayak jangan sampai enggak. Wah, udah paniknya udah kayak apa? Kita langsung lari ke pantai, Bambang udah nangis. Bunda, Bambang tadi tenggelam. Bambang teriak-teriak nggak ada yang dengerin aku ketelan banyak banget. Nangis teriak udah sampai udah shock, sesyok-syoknya. Aku udah lemes, ya Allah Bambang maafin Bunda. Berapa menit? Hanya beberapa menit itu kalau Allah nggak baik, Allah nggak jagain Bambang saat itu, aku udah nggak tahu. Mungkin bisa jadi Bambang nggak selamat. Secepat itu ya? Banget. Dan itu di situ itu kalau Karos tahu itu adalah namanya Farhat. Dia itu Allah udah mengatur tiba-tiba Bambang sebelumnya main bersama Farhat ini. Jadi yang pertama kali memposting berita ini kan Farhat dan Hamidah istrinya. Aku pernah ketemu Hamidah 1 kali di satu event. Jadi kok dalam pikiran aku kayak kok Allah dari sekian banyak orang yang main di pantai, kok Bambang tiba-tiba seakrab sama Farhat ini. Yang mana sebelum kejadian kita hai-haian sama Lesti Bilar, Lesti sama Bilar berdua, mereka satu rombongan ternyata sama Farhat ini. Jadi begitu Bambang udah tenang, aku tanya, Bang siapa yang ngamatin Bambang? Bambang ditarik, Bambang dipeluk, atau Bambang digendong? Yang mana orangnya? Kita cari yuk, Bunda pengen ketemu sama orangnya sama Papa.
cari nggak ketemu karena menurut Bambang main sama orang Om Arab itu, ditunjuklah Farhat ini. Dan akhirnya Farhat ternyata istrinya dari kejauhan karena masih punya bayi, dia videoin. Dan di situ videonya jelas sekali bahwa Farhat ini sedang menyelamatkan diri karena dia gendong anaknya yang umur mungkin 3 tahun. Jadi jaga 3 anak dia ya? Jadi dia satu anak, tapi main sama Bambang dan temennya. Dan saat itu kejadian bukan hanya mereka doang, ada 5 anak lain juga yang keseret ombak. Aduh, serem. Dan anehnya Karo, saat itu tuh biasanya di hotel kalau keadaan ombak besar itu tidak akan mungkin dibolehin main ke pantai. Security itu udah pasti dengan sigap priwit. Bendera merah itu pasti ada. Tapi kadarullah saat itu nggak ada priwit, nggak ada bendera merah di ujung banget gitu ya. Karena memang lagi stabil ombaknya. Tapi itu pelajaran yang harus kita ambil bahwa jangan deh anak-anak jangan ditinggal sendiri. Jangan nyepelein karena walaupun Bambang familiar dengan ombak, dia udah biasa surfing, dia udah biasa main bodyboard, dia udah biasa dengan pantai, dia pemberani. Enggak, kalau Allah memang lagi mau kapanpun kasih pelajaran sama kita ya kayak aku kemarin. Nyesel aku seumur hidup. Terus temennya Bambang gimana? Alhamdulillah begitu kita samperin ke pantai, dia udah di darat dalam keadaan shock juga. Dan kita nanya, yang nyelamatin Bambang beda, yang nyelamatin temannya Bambang pun orang yang berbeda. Dan Farhat itu udah dalam keadaan, Kak aku udah gak tahu, aku udah kelepas, aku udah gak tahu Bambang di mana. Dia cuma ngajak aku main. Dan itu kita di pinggir Kak, kita tidak main di tengah. Iya itu kita lihat, itu masih pinggir ya? Masih segini orang dewasa lah. Jadi tiba-tiba ombak datang bertubi-tubi. Tiba-tiba ombak datang bertubi-tubi, jadi Bambang dia teriak sendiri, dia bilang kayak tsunami di dalam. Aku udah cuma mikir ini, ya Allah Bambang maafin baby yang paling kepukul. Harusnya papa di situ Bang, maafin papa ya, maafin papa. Sampai sekarang baby nggak mau buka sih videonya. Kamu sendiri ya nih sebagai ibu tetap dengan perasaan bersalah gitu ya. Tapi kamu posting itu, memposting itu kan juga membutuhkan. Oh banget. Tadinya kita berdua udah pengen liburan kemarin tuh terlalu indah Karos, karena kita tuh pengen aku punya anak ABG yang lagi sulit aku rangkul karena dia lagi senang dengan kehidupan remajanya. Terus hadiah itu dipersembahkan khusus untuk Bambang yang baru remisi autoimun. Dia pengen banget, Bunda Bambang pengen ke pantai, Bunda Bambang pengen ke pantai, pengen main pantai. Terus tiba-tiba kejadian itu tuh kayak Allah nampar aku 2 kali bahwa hey, jangan terlalu sama anak. Jangan terlalu sayang ya. Kapanpun aku mau kasih sesuatu yang ini kuasa aku loh kata Allah mungkin ya. Jadi aku ngerasa kayak udah 2 kali nih gue dicolek. Jadi kalau ngelihat Bambang anaknya sih nggak trauma Karos. Besokannya Bambang udah malamnya dia masih nangis. Bunda Bambang mau pulang ke Jakarta. Bambang nggak mau lagi ketemu pantai. Dia nangis, aku juga nangis. Bambang tidur sama Bunda Papa malam ini. Besokannya minta ke pantai lagi dan kita main pantai lagi. Kalian temenin berdua? Iya pasti. Baby gimana? Ya udah nggak, teriaknya udah semenit sekali. Bambang udah kayak gitu. Jadi ya pelajarannya berharga sih, mudah-mudahan orang lain juga nggak menyepelekan ketika kita lagi main di pantai. Bapaknya gimana? Baby gimana? Ini sebagai laki-laki kan terpukul tapi kan ya. Kayak apa dia? Iya sampai sekarang dia masih nggak mau accept postingan aku. Masih belum buka aku posting apapun nggak tahu. Jadi orang rame nyerbu DM dia, keluarga karena postingan awalnya dari Farhat dan Hamidah. Baby yang sampai bilang, wah aku semakin kepukul lah ya karena kebodohan aku jadi seorang ayah semakin menyiksa dia lah karena ya itu satu hal yang paling nggak bisa dimaafin. Walaupun Bambang bilang nggak apa-apa Pak, enggak Bambang nggak salah apa-apa. Dia kan Bambang selalu bilang Bambang nggak nurut sama apa-apa. Mungkin Bambang main agak ke tengah, enggak. Bambang nggak salah. Papa yang salah. Papa yang salah nggak ada di sebelahnya Bambang, nggak bantuin Bambang saat tenggelam.
Ini ada guru ngajinya Bambang juga yang videoin ya. Doa apa yang dipanjatkan Bambang pada saat dia ada di dalam ombak, digulung ombak yang dia rasa seperti tsunami gitu. Kita lihat yang berikut. Tapi percaya nggak percaya sih Kak Ros, semua ini aku yakin karena memang kasih sayangnya Allah aja. Karena kalau bukan karena Allah kasihan sama aku sama baby gitu ya, aku nggak tahu doa siapa yang ngabulin gitu. Tapi aku yakin ini murni karena Allah baik aja nyelamatin Bambang. Karena aku udah nggak tahu waktu itu kayak kalau ngeliat videonya tuh stres banget gitu loh. Terus Bambang cerita juga kalau dia tuh ketelan banyak banget air dan dia teriak nggak ada yang dengerin. Itu yang bikin kita, aduh kok bodoh banget gitu kita jadi orang tua. Astagfirullah, aku jadi banyak istighfar aja. Ketika kamu membagikan gitu ya, banyak orang yang merasa relate juga, tapi ada banyak orang juga yang mungkin komentarnya ya malah menambah beban rasa bersalah gitu ya. Coba kita lihat beberapa dia. Ya kok pasrah banget anaknya mainan sendiri. Ini udah dijawab ya. Ini menjadi penyesalan juga buat orang tuanya. Yang berikut, jadi ingat cerita temanku, suaminya meninggal karena menyelamatkan anak dari keponakannya yang terseret ombak. Yang berikutnya ada lagi, alhamdulillah masih bisa selamat. Beda dengan sepupuku yang harus hilang ditelan ombak waktu itu. Dia habis sholat asar dan mayatnya baru ketemu besoknya dalam keadaan bersendekap tanpa ada luka sedikit pun. Berikutnya ada lagi, qadarullah bulan Juni ada 2 anak teman TPQ kenalan saya hanyut hilang sampai sekarang belum ketemu. Kejadiannya juga di pantai Kuta Bali. Anak-anak itu mengejar bola yang menggelinding ke arah laut. Gitu ya, tapi ya apapun ini sedih juga. Iya, aduh ini sedih banget sih, sedih banget ya. Iya, karena dalam penjagaan pun contohnya kasus aku kemarin ya Kak Ros. Farhad itu kan menemani ya. Iya. Dia ayahnya yang memang sedang menemani. Iya. Itu hampir tidak selamat. Dia orang dewasa Jadi padahal ya. di postingannya dia cerita dia dibantu dengan orang lokal yang kebetulan berada di dekat dia. Jadi dia ditarik. Jadi memang kalau udah ombak itu Bambang sebelum kejadian tuh udah udah dikasih tahu baby bahwa ini loh Bang, ada orang dewasa yang jago banget surfing, dia bisa tenggelam. Iya ngeri apa? Itu kayak udah ada sign. Kita lagi nyekok-nyekokin Bambang untuk hati-hati di pantai. Karena itu juga nggak tengah-tengah banget ya. Ya itu, ya makanya saya harus selalu berdoa dimanapun kita berada. Ini mudah-mudahan juga buat semuanya, ikut berduka juga buat yang mengalami musibah, kehilangan karena ombak atau kehilangan putra-putri terkasihnya. Dan untuk kita semua orang tua, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita untuk lebih waspada dan jangan lepas dari doa dimanapun kita berada. Oke, sekarang kita mau agak sedikit menghibur Mesya ya. Kalau gitu kita dudukan saja dia di kursi panas, kursi fitnah atau fakta. Silakan Ibu. Biar nggak terlalu tegang. Nggak terlalu tegang, kita taruh di tempat yang tegang juga, enggak ya? Oh, ada pertanyaan di sini. Baiklah. Seperti biasa Meja, kalau kamu duduk di sini berarti kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta Meja? Kamu tuh juga agak-agak iri sebenarnya sama baby karena dia tuh kalau bikin konten mie ayam itu effortless banget, ya udah taruh video dia makan mie ayam dan itu viral. Sementara kamu kalau bikin video harus effort banyak, penontonnya nggak sebanyak punya baby. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Karena aku tuh kesel banget gitu, maksudnya apa sih kamu naro kamera makan sendirian terus ngecap-ngecap gitu kan, terus rame. Maksudnya apa, mau jadi food blogger? Arahnya tuh konsepnya kemana? Nggak ada konsep ya, pengen aja gitu. Kalau Ibu harus ada konsep ya Bu ya. Target segmen apa gitu ya. Dia mah santai aja. Coba kita lihat sih semenarik apa sih. Ingat besok hari Jumat saatnya makan mie ayam. Jadi dia penganut aliran mie diaduk ya? Iya. Dia aduknya lama gitu? Itu dari netizen. Kalau Angie ngomongnya bilangnya tuh
silent noodle. Silent noodle. Karena baby makannya sambil nggak ngomong. Oh. Jadi, Beb mau dong ikutan makan silent noodle loh gitu. Dia cuma kan? makan doang, dia nggak ngomong. Enggak. Dia bilang karena enggak, aku nggak mau jadi food blogger, aku cuma pengen ngasih tahu aja aku lagi makan mie ayam, sesimpel itu. Sesimpel itu, dia nggak punya niatan apapun. Nggak pakai backsound, nggak pakai apa? Nggak pakai apapun. Udah, terus nggak diedit, mentah-mentah raw, langsung di 8 menit dia belar. Jadi ibaratnya orang sama-sama sama dia barengan makan mie ayam gitu kan konsepnya gitu, ya. gitu awalnya. Diaduk gitu dia. Itu udah bertahun-tahun loh konten ini. Iya ya. Dari tahun kemarin ternyata. Berarti itu namanya konsistensi itu penting ya. Iya. Nggak, itu diaduk tuh dikasih apa lagi sama dia? Jadi mie ayam itu kan banyak banget ya. Kayak ibarat supermarket tuh tiap 5 meter ada mie ayam kan. Nah, mie ayam Wonogiri ini sebenarnya rasanya tuh flat aja, standar kita tahu. Biasa gitu ya. Nah, jagonya baby itu adalah anak-anak selalu percaya adukannya baby. Jadi antara si saus warna orange itu entahlah terbuat dari apa, sama si sambal itu yang entahlah itu cabe apa ya, dicampur-campur. Nah, adukannya baby Romeo. Itu yang membedakan. Oke, lanjut Vita atau fakta Meja. Kamu sudah mulai agak capek ya nge-gym karena ya, image lifestyle sehat yang ingin kamu kedepankan itu rusak gara-gara konten mie ayam kamu sama baby, karena orang menganggap bahwa dia mah emang kontennya ternyata makan bukan lifestyle sehat. Kita akan bahas lain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Tertarik dari tadi lo lihat ininya, lo tasnya. Ini ada isinya nggak sih? Apa isinya? Handphone. Boleh dibuka nggak? Aduh, banyak Kak. Ini tas bisa ada isinya toh. Ya handphone, ada dompet, ada lipstiknya. Oh dompetnya My Melody. Iya betul. Aku banget. Tunggu aku mau tanya. Ini sekarang kamu make up adalah make up ala Naikila ya? Betul. Make up centil. Ini centilnya keterlaluan. Naikila nggak begini-begini banget. Jadi bukan cuma make up, bajunya juga. Iya. Ini bajunya namanya adalah fashion Ini Decora Style. Decora Betul, style, Kak. penuh dengan dekoratif. Betul. Ini dari Jepang ya awalnya? Betul, salah satu style yang berkembang di Jepang. Oke, kamu make up di mana ini? Di rumah kebetulan. Oh di rumah ya, bukan sambil jalan ke Bukan. sini, bukan ya. Oke, silakan duduk Dinda. Kita lihat dulu ya, ini beberapa kompilasi konten ya Dinda yang beberapa kompilasi konten orang-orang yang membuat remake make upnya Naikila, yaitu make up centil termasuk Dinda. Tapi hanya Dinda kayaknya yang make upnya di MRT ya. Thank you. Ini Dinda beneran ya make upnya tuh di make up di jalanan. Kamu selfie. Betul, jadi pakai HP, terus biasanya aku masukin semacam kaca kecil buat aku ngaca gitu Kak. Jadi kalau make up gini terus jadi. Terus sekali alat make upnya kamu taruh mana? taruh sini, kalau di motor di ojol tuh di sini, terus gini. Kalau misalkan di KRL aku bawa tas, terus aku ambil gitu. Oh gitu. Jadi gini terus ada yang kayak bedaknya kamu gigit gitu Iya, kan? jadi kayak buat buka, terus kayak pakai gitu. Ini paling effort. Emang tapi kamu memang kontennya gitu kan, make up di jalanan tuh udah sering ya? Betul. Sebelumnya aku Gyaru make up yang make upnya gelap, emang dari Jepang juga. Terus mau explore lagi, jadi ganti ke Decora Style, tapi muka-muka yang make up pakai face painting gitu. Oh face painting, itu yang namanya beda lagi tuh, bukan Gyaru ya? Warna-warni, iya bukan warna-warni Gyaru, lagi. warna-warni. Nggak, paling ekstrim kamu pernah make up di mana? Paling ekstrim di Bajai pernah. Di Bajai di pernah. KRL Goyang-goyang pernah. gini ya? Betul, lebih susah. Di KRL, di MRT, di ojol, atau di kemarin di pantai Bali kayak rame gitu. Jadi ya udah. Dengan full begini? Iya, betul. Dengan full ini make upnya. Coba kita lihat, ini kamu udah ngonten mulai dari tahun 2023 ya? Iya, tapi awalnya dari jerawat Kak, terus ke make up, baru ke Gyaru Style, terus baru ke Decora Style. Decora Style. Coba kita lihat ya seperti apa sih konten-kontennya Dinda berikut ini. Ini yang terakhir itu make upnya namanya Gyaru ya? Gyaru Ada make up, keterangannya tuh betul. Gyaru tuh? Ada nggak? Coba kita lihat nih, Gyaru itu berkembang memang di Jepang ya. Gaya riasan dramatis asal Jepang yang menjadi ciri khas subkultur Gyaru.
serapan dari kata girl gitu ya. Ciri utamanya mencakup mata yang dibuat sangat besar dengan soft lens, eyeliner tebal bergaya droopy atau menurun, serta penggunaan bulu mata palsu atas bawah yang tebal. Dan biasanya memang warnanya awal-awal tuh tanning gitu ya. Betul. Itu namanya Gyaru. Nah, ini nih contoh-contohnya gitu ya, salah satunya. Nah, kamu sendiri kenapa ini pernah ke Jepang dengan tampilan gini? Belum. Terakhir baru sampai India, belum sampai Jepang. Belum sampai ada barang tapi yang kamu beli dari Jepang. Udah pernah ke ini Jepang tapi? Belum. Oke. Tapi aku bawa makeup Gyaru itu buat ke India kemarin. Baru nanti nextnya aku bawa ke Jepang. Oke. Kamu nemu awalnya tuh gimana sih? Awal makeupnya karena aku suka, jadi aku explore, suka cosplay gitu Kak. Jadi terakhir aku pernah cosplay Avatar, kartun-kartun gitu atau film-film yang lagi trending SpongeBob, apa gitu ya. Baru abis itu aku jadiin buat konten sehari-hari. Oke. Awalnya dari make up aja. Dari make up baru ke aksesoris, baru ke outfit gitu. Aksesorisnya di belakangan gitu ya. Iya. Tapi kan banyak orang di komentar netizen, coba kita lihat ya. Komentarnya tuh kan kadang ada yang ya mensupport, ada yang jahat-jahat juga gitu ya. Katanya ada yang bilang gini, fix kurang kasih sayang ayah, makanya harus perhatian dan validasi dari siapapun, bahkan netizen katanya gitu. Iya begitu. Kamu sendiri gimana? Lumayan pedes Kak. Lumayan pedes. Betul, cuma kalau menanggapi komentar-komentar kayak gitu Kak, biasanya kalau selagi nggak terlalu nggak terlalu ke diri aku yang aku ngerasa ya udah aku kayak gini kok, aku mau Nggak memuaskan netizen atau masyarakat tuh agak susah kan. Tapi kalau udah menyenggol keluarga itu agak sedih sih. Cuma komentar paling pedas itu Kak, itu buat orang tua itu sampai pantes ibunya tuh ternyata obesitas, anaknya juga obesitas gitu. Atau kemarin pas aku ke India, ada yang komen pas banget jahat banget masih ya. di sana Aku baca itu jahat banget. Kayak itu mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi ke Dinda buruk gitu. banget. Enggak, tapi ayah kamu sendiri komentar apa terhadap penampilan kamu? Aman Kak, selagi kamu bahagia tidak melakukan hal buruk gitu, jadi aku teruskan aja, terus support dari keluarga, dari teman-teman terdekat juga aman. Ibu kamu juga enggak komen? Komentar itu aku sampaikan, Bu seperti ini dapat komentar, nggak apa-apa, jangan mentalnya jangan drop atau gimana, nggak apa-apa, terus berkarya aja. Okay. Tapi hubungan kamu sama ayah dekat? Aman. Jadi kalau dibilang kamu kurang kasih sayang ayah itu suka spekulasi netizen aja Kak. Netizen. Betul. Jadi kamu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya? Aman. Apa? Suka dari netizen aja. Tapi kamu memang suka explore aja? Iya, suka sesuatu hal yang baru dan beda dari orang lain, jadi aku suka explore aja. Oke. Ini makeover apa sih? Oh, itu. Enggak, tadi ada satu tuh, kamu sempat bilang, ada sempat konten kamu yang bilang, nggak enaknya jadi orang, apa sih? Jadi orang, aku awalnya jerawatan, terus karena makeup juga jerawatan. Jadi makanya jangan sering make up, jangan sering ini. Jangan make up di jalanan, itu gitu. alat make upnya jadi kotor. Iya, tapi nggak make up di jalan pun tetap di komen. Makanya jangan keseringan yang aneh-aneh, makanya mukanya jadi rusak gitu. Oke, tapi kamu sempat ada masa-masa insecure gini karena iya, jerawat? Betul, dari jerawat, betul. Tapi sekarang? Alhamdulillah udah bisa menerima, udah tahu bagaimana mengatasinya, bagaimana aku harus bertindak gitu. Jadi selagi aku masih bisa berkarya, aku bisa mengatasinya, itu aman. Cuek aja Cuek gitu aja. Ya. Gini, tadi pertanyaan Mesya ya. Boleh. Kamu sehari-hari begini nih gitu kan. Aku tapi ngemis. Aku pikir ini cuma kebutuhan konten. Tapi ternyata kamu sehari-hari begini. Sehari-hari kalau misalkan ke mall, event, aku keluar sama teman, itu misalkan kayak foto booth, anak-anak muda gitu, aku kayak gini. Lumayan mengeluarkan waktu dan tenaga gitu kan. Cuma kalau buat sehari-hari, buat olahraga, buat keluar rumah, cuma sekedar itu, aku sukanya yang warna-warni aja outfitnya. Oh, tapi nggak pakai dekoratifnya? Nggak terlalu banyak, iya betul. Oke, sekarang kita mau coba ya. Kita mau coba dekorasinya Mesya. Ada kopernya. Oke, silakan kita buka. Ini apa sih di dalamnya? Ini perbekalannya kamu nih. Iya betul. Ini kalau buat ngonten. yang kamu punya ya? Betul. Ini yang dipakai yang di sini. Ketiganya begitu. Jadi tinggal dipakai gitu. Ada apa lagi? Oh, ada bando. Dipakai. Ya ampun. Ini apa? Itu hijab, hijab pakai kuncir yang iya, gitu. Betul. Itu gelang. Aduh, lucu banget. Gimana sih makanya gini? Iya, udah gitu, nanti dipentul-pentul gitu kan. Ini kalung. Permen, lihat deh. Ya ampun lucu banget. Dipakai. Oh, ada dasi. Ada oh, ini. dasinya lucu banget.
gemas. Matching banget sama cuy aku. Iya betul. Kok aku senang sih? Sama gemes. Gemes nih aku cocok deh ya kan. Nah, ini Tuh. gemes lucu banget. Nah, ini kalung. Udah bandung. Iya, iya, iya. Ini apa? Ini lucu banget. Ini garis-garis. Oh, ini baju. Iya, ini gemas. Ini gemas. Ini lucu banget. Ini Gemas permen. ya, Kak. Iya, Permen, ini buat gelang-gelang Ya gitu. Allah, ini Ini kamu bola-bola. hunting sembarangan. cari-cari. Ini kamu Iya, ngambil dari betul. kolam bola ya? Bikin ya? Betul. Itu aku DIY ibu aku yang DIY. bikin. Oh, ini mamahnya Iya, yang ini bikin. juga sama DIY juga. Ada yang polka dot. Lucu banget. Ini aku yang jahit ibu aku. Kemarin ada premier film, jadi aku pakai di Itu kaki. dipakai. Oh, kaos Iya, kaki. atau Oh, di tangan. leg warmer gitu. Yang hijau, iya Kak. Ini Oh buat yang gitu, atau ini nih. kaos kaki. Oh my god. Udah Oke, rada-rada seperti apa galau kita belum akan di nih? makeover sama Dinda. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Dia bilang kayak di Citayam. Citayam Fashion Week. di Harajuku. Di Harajuku. Sayang Citayam udah tutup ya. Kalau Citayam Fashion Week masih ada, mah kita Bisa. langsung habis dari sini langsung ke sana. Kita duduk lagi, duduk lagi. Silakan, Bu. Tapi ini aku kayaknya aku cocok deh ya. Emang dunianya. Ya cocok ya. Tapi soalnya di rumah banyak nih pernik-pernik daripada nganggur, mending aku tempel di badan ya kan. Oke, sekarang gantian ya kan. Boleh. Kita dari generasi apa sih berarti kamu? Z Gen ya? Z. Gen Z. Lumayan. Kamu punya pertanyaan apa buat kita? Oke, aku punya pertanyaan nih. Sebagai orang tua. Orang tua. Betul. Maksudnya orang tua parents gitu ya. Oke. Parents. Kalian tuh ikut campur nggak sih sama masalah asmara anak? Oh, oke. Anak-anak kalian yang masih pacaran nih, yang masih muda gitu, ikut campur nggak sih? Ikut campur dong. Jelas. Iya. Sama Kakak gimana? Iya dong, harus. Harus. Tapi ikut campur dalam artian bukan campurin urusannya ya, Urusan. tapi kayak mencampuri yang orang tua harus campurin. Iya. Kalau Misal yang nggak pulang perlu, jam berapa? iya Pulang jam aturan-aturan berapa? ya. Harus dijemput di rumah, pamit dulu, Pamit gitu-gitu. dulu. Izin Iya. gitu Izin, ya. Iya. Betul. Oke, aku punya pertanyaan kedua. Iya. Gimana sih adegan nikah bisa sampai Adegan nikah. Apa sih ini pertanyaannya? Nggak ada. Oh, maksudnya adegan bukan adegan beneran ya. Maksudnya dalam pernikahan tuh ada apa aja sih? ada apa aja? Sampai Emangnya adegan nikah tuh ngapain aja bisa banyak perceraian? oh, masalah-masalah dalam pernikahan maksudnya. betul. Ini ya oke. Masalah apa Ibu ya? Oh, aku yang harus yang jawab ya. Ya, intinya pasti komunikasi, ya. Komunikasi. Satu komunikasi. Jadi bukan masalah cuman komunikasinya aja, tetapi adalah masalahnya tidak komunikasi. Aduh, Itu juga bisa tidak menjadi masalah ya. komunikasinya. Tidak ngerti cara komunikasi yang baik ya. Nah, ini menurut aku fashionnya juga salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi dengan diri sendiri. Ya betul nggak sih? Kan ini Betul. it's a statement ya. Betul. Apa sih yang ingin kamu tunjukkan ke orang-orang dengan baju kayak gini nih? Aku ingin menunjukkan setiap orang itu wajib percaya diri akan dirinya, mau apapun itu kondisinya harus percaya diri. Aku kayak gini pun aku percaya diri. Dan kamu yakin? Menularkan kepercayaan diri ke orang-orang. Oke. Wow. Mesya, kalau Tapi kamu, aku nggak pede. kamu Nggak pede. kalau kamu Mesya, apa sih saran kamu supaya pernikahan itu langgeng walaupun pasti ada banyak Iya persoalannya? masih diusahakan sampai sekarang, Garo. Salah satunya makan mie ayam bareng itu ya? Iya, itu salah satu upaya effort supaya suami senang. Oh, oke. Mungkin salah satu masalah dalam pernikahan itu ya adalah seringkali punya kegiatan masing-masing, lupa untuk menjalankan kegiatan berdua. Ya. Lupa waktu. Karena yang namanya pernikahan tuh kadang kan isinya bayar tagihan, urusan anak, sekolah dan lain sebagainya, sampai lupa bahwa mereka itu awalnya adalah kekasih, saling sayang, saling cinta, romantis gitu ya. Romantis. Perlu diusahakan. Betul. Oke. Ini kan pulang kayak gini kira-kira baby masih romantis nggak sampai Keluar. Coba kita tes ya, bikin konten lucu kali Bu. Mesya, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih juga Dinda untuk inspirasi fashion hari ini. Terima kasih juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret. Wow. Jangan